pagi ini. Ya, jadi ini saya sampaikan dari DPP revisi juga sudah saya sampaikan kepada sekalian revisinya. Jadi ini kenapa saya revisi karena yang DPP yang pertama itu pengumpulan konsentrasi protein total itu belum ada. Jadi kalau kita beraktivitas enzim itu nanti diukur per miligram protein, sehingga harus diketahui berapa konsentrasi protein total di dalam sampel yang digunakan. Itu yang jangan kita lakukan. Yang pertama sedikit pendahuluan. Jadi mengapa di DPP 4? Ya, Anda silahkan Anda cari, ya, sudah saya cantumkan di bawah. Jadi Anda kalau mencari ini ada protein, Anda silahkan pakai database-nya, ya, di dalam Unicode misalnya sudah ada apa yang dibutuhkan. Jadi bisa sampaikan secara ringkas, ya. Jadi DPP 4 itu adalah protease. Jadi kalau protease itu adalah enzim yang memecah, yang mengkatalis protein, disebut dengan protease. Kemudian apa aktifnya untuk DPP 4 ini adalah serin, makanya kemudian disebut dengan istilah serin protease. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu nanti grupnya untuk amilin ini itu ada beberapa, ya, ada 9A, 9B dan seterusnya, nanti ada yang sebagainya. Jadi yang paling utama, ya, Anda harus ingat apa itu enzim. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu-satu, nanti itu yang ingin saya jelaskan. Jadi kalau nanti termasuk protease, ya, jadi berarti ini masuk di kategori yang berada di nomor 3, yaitu hidrolase. Karena di situ ada hidrolisis. Apa yang hidrolisis adalah protein. Jika ini masuk kategori protease, ini yang utama. Kemudian ini grupnya juga ini. Nah, kemudian yang kedua di DPP 4 itu satu famili. Jadi ada 6 anggota. Nah, di DPP 4 ini yang terletak di membran, yang ada di membran itu ada 2. Maksudnya yang memiliki aktivitas enzim itu dari DPP 4 dan 14 ekstremisme protein atau 4. Sementara yang di DPP 6 dan DPP 10 itu juga terletak di membran, tetapi tidak memiliki aktivitas enzim. Jadi ini akan sedikit beda. Jadi kalau kemudian kita menggunakan nanti substratnya yang kita gunakan itu adalah lisin, kemudian proline, itu kemungkinan yang dapat mengkatalis atau memecah itu adalah DPP 4 dan PEP. Tapi kemudian harus Anda lihat nanti sampel itu yang digunakan apa. Kemudian Anda lihat apakah PEP itu juga ada di sampel itu atau tidak. Itu untuk membuktikan atau membedakan apakah ini murni karena DPP 4 atau kemudian ada protein yang lain yang sama-sama satu anggota. Nah, jadi kalau kita lihat di gambaran di sini, ya, jadi yang DPP 4 itu originally, jadi secara umum ini ada di derajat. Tetapi kemudian ada beberapa DPP 4 itu yang kemudian menjadi soluble. Jadi kemudian itu dilepaskan dari membran sehingga masuk di dalam sirkulasi. Sehingga DPP 4 ini kemudian bisa diukur, sampelnya itu bisa di dalam jaringan, bisa juga di dalam sistemik atau sirkulasi. Jadi nanti Anda perhatikan sampel yang nanti ada gunakan. Sudah sampai di situ saja. Kemudian kita masuk ke sini. Bagaimana kemudian nanti DPP 4 itu kemudian bisa memotong substrat. Jadi tadi kita menggunakan substratnya adalah H, kemudian glisipro dan PNA. Ini sama seperti yang di gambar ini. Ini adalah nomor 2 dalam posisinya adalah proline. Tadi glisin, kemudian proline, kemudian ada PNA tadi. Nah, kemudian DPP 4 itu kemudian bisa memotong di sini. Sehingga ada 2 glisipro
terpisah menjadi dua, menjadi dipeptida dan PNA. Jadi PNA ini adalah penin nitroanilit yang itu akan nanti berwarna kuning. Sehingga nanti di dalam reaksi itu kalau kemudian di situ ada DPP4 ya, yang Anda lakukan di dalam sampel itu kemudian berubah menjadi warna kuning karena ada PNA nya. Jadi semakin warna kuningnya semakin pekat, berarti semakin banyak ya, semakin banyak DPP4 yang ada. Itu nanti yang silakan Anda lihat di mikrobit warnanya apa saja ini. Nah, kaitannya di blok titik 4. Jadi apakah DPP4 ini kemudian terkait dengan penyakit kardiovaskuler? Saya sampaikan di sini tapi tidak saya masukkan itu. Nah, kemudian yang satu hal lagi kaitannya dengan reaksi enzimatis. Ya, itu nanti kalau kita menggunakan beberapa senyawa yang nanti dapat digunakan sebagai inhibitor DPP4, nanti apakah penghambatannya itu nanti secara kompetitif atau tidak, itu ada bagian dari reaksi enzimatis seperti itu. Jadi kalau nanti proses penghambatannya itu membentuk grafik seperti ini, nanti sama walaupun kemudian dikasih senyawa, kemudian ini menurun tapi untuk grafiknya sama, ini berarti ada penghambatannya adalah kompetitif. Jadi nanti itu sebagai aplikasi kalau kemudian kita menggunakan senyawa-senyawa yang dapat menghambat DPP4, tujuannya adalah karena DPP4 ternyata merugikan menimbulkan pathogenesis sebagai penyakit termasuk penyakit kardiovaskuler. Baik, kemudian untuk praktikum hari ini nanti yang harus Anda lakukan jadi ada dua hal. Jadi yang pertama adalah Anda mengukur protein total, yaitu metode yang digunakan adalah menggunakan metode BCA atau Biorek. Jadi nanti Anda lihat bagaimana Biorek itu bisa bekerja. Kemudian senyawa standar yang digunakan di dalam mengukur konsentrasi protein, kita menggunakan serum albumin dari sapi atau BCA dengan PSA, pemain serum albumin. Kemudian pada waktu kita mengukur konsentrasinya nanti menggunakan Excel. Jadi Anda akan melakukan pengenceran untuk PSA dari 2 sampai 0 konsentrasinya. Kemudian Anda memasukkan sampel, kemudian kita akan mengetahui OD-nya berapa, absorbansinya berapa. Yang kita gunakan di sini kita menggunakan 562. Jadi nanti di situ kita ada data yang di X dan ada data yang ada di Y, sehingga kemudian bisa kita buat persamaan linear dan terbentuk kurva standar. Nya ada berapa di sini, sehingga konsentrasi dari protein di dalam sampel kita bisa kita hitung. Kemudian jangan lupa bahwa sampel yang Anda gunakan itu juga diencerkan. Jadi diencerkan berapa kali, kemudian konsentrasinya Anda kembalikan dengan pengenceran tadi, sehingga kemudian ketemu konsentrasi protein. Jadi ini ya untuk metode BCA atau Biorek untuk kita tanyakan seperti ini. Jadi nanti di dalam BCA ya di situ ada ion CO12 atau koper atau tembaga dan kemudian bereaksi dengan BCA. Nah kemudian ini karena ada OH negatif di dalam BCA, kemudian ini akan mereduksi CO-nya menjadi CO positif 1. Kemudian akan membentuk ikatan kompleks seperti ini sehingga warnanya berubah menjadi ungu. Semakin ungu berarti semakin banyak konsentrasi protein. Siapa yang menentukan di situ? Siapa yang menentukan di situ? Ini ada asam amino, sistein, triptofan, dan tirosin. Jadi semakin banyak kandungan di dalam polipeptida itu, semakin banyak kandungan sistein, triptofan, dan tirosin. Ini akan menentukan warnanya akan semakin pekat sehingga konsentrasinya semakin tinggi. Ini untuk yang pertama. Kemudian ini yang kita miliki ya, untuk BCA-nya, ya, untuk kitnya banyak, ya, pilihannya banyak, jadi itu terserah masing-masing. Kemudian yang terakhir, ini nanti adalah untuk mengukur aktivitas DPP4. Jadi ini tadi
panjang gelombangnya adalah 405. Dan karena kita mengukur aktivitas enzim, ini cara pengukurannya beda dengan cara pengukuran untuk konsentrasi protein. Konsentrasi protein kita ukur hanya sekali pengukuran, kita baca sekali selesai. Tetapi untuk aktivitas enzim ini kita mengikuti perubahan yang terjadi, berapa banyak substrat yang kemudian dipotong, sehingga kita mengikutinya berdasarkan serial waktu. Ada yang per 5 menit, ada yang 10 menit, tergantung ini ada optimasi. Jadi yang biasa kita gunakan itu nanti kita ukur tiap 10 menit selama 1 jam. Jadi berarti kalau nanti Anda melakukan ini, berarti nanti Anda punya 6 data dari 0, 10, 20 sampai 60. Lalu nanti kita lihat di bagian manakah yang di situ terjadi eksponensial, jadi terbentuk kurva, ada kenaikan. Jadi harus naik terus, jadi tidak boleh kemudian naik turun seperti itu tadi. Jadi yang kita itu ada kenaikan karena itu adalah merupakan proses enzimatik. Kemudian nanti untuk kita mengukur konsentrasinya, aktivitas enzimnya, kita menggunakan rumus ini, Lambert. Ini ada di rumus ini. Kemudian nanti akan kita tentukan di masing-masing sampel berapa aktivitas diplomat spesifiknya, yaitu dalam bentuk unit per menit per miligram protein. Ini yang akan kita kerjakan. Nanti selamat bekerja. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, nanti silakan ditanyakan kepada asisten. Kemudian untuk cara perhitungan detail, nanti sebelum selesai, nanti Anda sudah selesai mengerjakan, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan Excel. Jadi secara manual, jadi tidak menggunakan langsung di spektrum yang kita masukkan kemudian keluar angka, tapi Anda nanti akan menghitung sendiri dengan Microsoft Excel. Saya kira ini saja untuk sedikit informasi kaitannya dengan Excel. Selamat bekerja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa menghubungi kakak asisten yang berada di meja masing-masing. Dia nanti bisa berikan ke saya kalau dia nanti akan ke kelas. Sekian untuk